Baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Kita masih kembali membahas tentang kasus Subang 2021 atau Ibu Tuti dan Amalia. Kali ini saudara-saudara, saksi Dedi diperiksa untuk ketiga kalinya di Polda Jabar. Akankah terkait yayasan? Di mana saksi Dedi yang juga mantan bendahara di sekolah di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional, hari Selasa 29 Agustus 2023 kembali diperiksa di Polda Jabar. Terkait kasus Subang 2021 atau Ibu Tuti dan Amalia. Baginya, ini merupakan pemeriksaan untuk ketiga kalinya dalam bulan ini. Akankah motif kasus terkait dengan yayasan atau yang lainnya, saudara-saudara? Info diperiksanya kembali saksi Dedi dalam lanjutan pengungkapan kasus Subang 2021 diperoleh dari kanal YouTube Freddy Sudaryanto yang ditayangkan pada Selasa pagi. Di situ terlihat saksi Dedi berjalan sendirian di halaman Mapolda Jabar di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Seperti diketahui saudara-saudara, dalam pemeriksaan kembali untuk kepentingan pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, pada bulan Agustus 2023 ini, tim penyidik sudah memanggil sebanyak 23 saksi Namun dari jumlah sebanyak itu, tidak ada nama-nama saksi utama kasus Subang 2021 yang selalu menghiasi pemberitaan di media. Ketiga nama itu adalah Yosep, Yoris, dan Danu, saudara-saudara. Ini sudah saya bahas juga di video sebelumnya Pemanggilan kembali saksi Dedi pada pemeriksaan Selasa 29 Agustus 2023 menjadikannya sebagai saksi yang paling sering diperiksa pada bulan ini. Ini merupakan pemeriksaan yang ketiga kalinya bagi mantan bendahara di sekolah di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional. Di mana saksi Dedi adalah mantan bendahara di sekolah di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikelola keluarga korban kasus Subang 2021, dia dipecat tanpa alasan oleh Yoris sebagai ketua yayasan pada saat itu, saudara-saudara. Lalu Dedi dipecat pada bulan April 2021 atau 4 bulan sebelum kejadian kasus Subang 2021 Nah, lalu saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, kasus Subang 2021 terjadi itu pada 18 Agustus 2021 yang menggegerkan warga dengan penemuan 2 jasad ibu dan anak yang ditemukan di bagasi mobil Alphard secara bertumpuk, saudara-saudara. Dan ini tanpa busana lagi, saudara-saudara, tanpa busana. Dan itu di mobil milik korban yang terparkir di halaman rumah TKP di Cisuti, Jalan Cagak, Subang. Motif kasus pun kemudian berkembang, tidak hanya dugaan sakit hati atau dendam. Masalah asmara, masalah harta, hingga masalah di Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dikelola keluarga korban. Saksi Dedi sendiri sebelumnya pernah dipanggil dan diperiksa tim penyidik terkait kasus Subang 2021 yang menewaskan Ibu Tuti dan Amelia. Dia pernah di BAP di sekitar awal tahun 2022. Dedi baru diperiksa kembali pada 1 Agustus 1 Agustus 2023 dan kemudian diperiksa kembali pada tanggal 10 Agustus 2023. Yang menarik, saudara-saudara, pada pemeriksaan tanggal 10 Agustus 2023, dia diperiksa di gedung yang berbeda dibanding dengan pemeriksaan saksi-saksi lainnya. Apakah pemeriksaan untuk ketiga kalinya saksi Dedi tersebut mengarahkan bahwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang 2021 itu terkait dengan masalah yayasan atau tidak? Hal ini baru dugaan, saudara-saudara, masih dugaan Karena keterkaitan saksi Dedi dengan kasus tersebut memang tidak hanya masalah pemecatannya dari posisi bendahara di sekolah di bawah naungan yayasan yang dikelola keluarga korban, Dedi juga dikaitkan dengan saksi Danu dan saksi Yoris. Di mana Dedi merupakan salah satu dari 5 orang yang berada di halaman SMA Negeri 1 Jalan Cagak untuk mengawasi rumah TKP pada 19 Agustus
2021 atau hari saat dilakukan pemakaman kedua korban kasus tersebut. Saat itu selain Dedi, di halaman sekolah tersebut ada Danu serta 3 orang pengurus yayasan yakni Wahyu, Opik, dan Kosasi. Di hari itu pula terjadi peristiwa kedatangan Banpol yang kemudian mengajak Danu masuk ke rumah TKP yang masih dijaga garis polisi. Bahkan di dalam TKP, Danu disuruh menguras bak dan menemukan gunting dan cutter. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya, saudara-saudara. Ini kita kembali untuk berita terbaru atas kasus Subang 2021. Masalah ini sendiri, saudara-saudara, sebelumnya Dedi sudah memberikan konfirmasi bahwa dia sudah pulang terlebih dahulu sebelum kedatangan Banpol ke rumah TKP. Lalu saksi Dedi sendiri diperiksa terkait keterangan Yoris yang juga anak sulung korban sekaligus kakak dari Amel. Dalam rekaman yang terekam oleh YouTuber Heri Susanto, di situ Yoris mengatakan bahwa mobil Alphard tidak bisa menyala tanpa diaktifkan kunci otomatisnya yang tersimpan di HP Yoris, saudara-saudara. Pernyataan itu kemudian menjadi viral. Selanjutnya Yoris segera merajat pernyataannya yang terekam di rekaman Heri Susanto. Yoris menyatakan bahwa mobil tersebut tidak memiliki kunci otomatis. Namun saksi Dedi mengatakan bahwa saat dirinya masih bekerja di sekolah sebelum dipecat, dia beberapa kali melihat Yoris bisa mengaktifkan mobil Alphard tersebut melalui kunci otomatis di HP Yoris. Sementara dalam wawancara di kanal YouTube Freddy Sudaryanto ya, setelah pemeriksaan tanggal 1 Agustus 2023, Dedi mengakui bahwa dirinya menjalani pemeriksaan dimulai dari jam 10 hingga jam 16.30 WIB atau setengah 5, saudara-saudara. Iya, baik saudara-saudara, sampai situ dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan, di mana masih tentang kasus Subang ya, di mana saksi Dedi diperiksa untuk ketiga kalinya di Polda Jabar. Apakah ini terkait yayasan atau tidak? Mari kita ikuti, mari kita kawal terus dan tetap stay di channel ini agar kalian tahu berita kasus Subang yang terbaru, saudara-saudara. Dan jangan lupa juga kasih like dan berikan komentar terhadap video ini. Dan please share video ini, saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.